الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، لقوله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, atas nikmat badan yang sehat yang masih bersama dengan kita, atas nikmat masih melekatnya iman dan Islam di dalam diri kita, maka selayaknya lah untuk kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan hati dalam pergaulan kita antar sesama manusia. Hanya mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatannya, serta mereka yang melanggengkan dalam lafaz lisannya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan syafaatnya di hari yang akan datang. Mereka itulah orang-orang yang akan dibersamai oleh Rasulullah pada suatu hari, tidak ada syafaat melainkan dari syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil suatu ilustrasi tentang tema yang diberikan khatib pada hari ini. Suatu ketika istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha bermohon kepada Rasulullah kiranya diikutkan turut berserta bersama dengan Nabi untuk ikut ke pasar. Lalu apa kata Nabi? Dengan satu syarat: engkau berkumur air di dalam mulutmu dan tahan air tersebut sampai kembali ke pasar. Lalu istri Rasul Aisyah pun mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Singkat cerita, sepulang dari pasar, Rasul meminta kepada Aisyah untuk kembali memuntahkan, mengeluarkan air yang ada di dalam mulutnya. Apa yang terjadi? Air tersebut berubah warna menjadi merah. Lalu Rasul pun bertanya kepada Aisyah dan mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ketika engkau di dalam pasar, terbetik di dalam hatimu, engkau dalam tanda kutip melihat suatu pemandangan yang ada pada orang dan engkau tidak merasa enak terhadap pandangan tersebut. Ilustrasi yang kedua, suatu ketika Rasulullah bersama dengan sahabatnya. Di antara mereka ada yang mentertawakan sahabat yang lain karena melihat betisnya yang kecil. Ditegur oleh Rasul, kenapa engkau tertawa? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, betisnya si A kekecilan sebelah. Apa jawab Rasulullah? Sungguh betis yang kecil itu lebih mulia daripada engkau dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua gambaran ilustrasi tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan pelajaran bahwa alangkah sangat tidak indahnya ketika kita sesama manusia menggunjing atau mengolok-olokkan sesama insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang tampak secara zahir,
Yang kita hina adalah orang yang ada di hadapan kita. Yang kita hina adalah orang yang kita sebutkan. Akan tetapi tanpa kesadaran kita sesungguhnya kita telah menghina Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya pada makhluknya di muka bumi ini. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu mudahnya kita menghina, melecehkan, merendahkan orang lain? Kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena di dalam diri kita, di dalam hati kita ada penyakit AIDS. Yang penyakit AIDS itu bila kita singkat, ada penyakit angkuh di dalam diri kita. Ada perasaan iri di dalam diri kita. Ada dendam, ada dengki di dalam diri kita. Dan kepemilikan sifat sombong, inilah yang menjadi penyakit di dalam diri, di dalam hati kita, yaitu AIDS. Sehingga dengan demikian begitu mudahnya kita merendahkan orang lain. Hati-hati jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita di dalam beribadah, sesibuk apapun kita di dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Salat sunnah kita kerjakan. Bangun berjuang tengah malam untuk kita melaksanakan salat tahajud. Namun apabila ada hati yang tergores akibat perkataan kita atas saudara kita, maka tiadalah arti dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut. Sebab semuanya akan menjadi pembayaran kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Sesungguhnya penyakit-penyakit hati yang bersangkut paut dengan orang lain akan menghabiskan amal-amal ibadah kita, sebagaimana halnya dengan kayu api yang menghanguskan kayu bakar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pribadi muslim yang baik adalah pribadi yang bagaimana? Pribadi orang muslim yang baik adalah pribadi yang tidak membenci tetapi selalu memuji saudara-saudaranya. Adalah pribadi-pribadi yang tidak mengejek, akan tetapi mengajak saudara-saudara kita sama-sama dalam perbuatan yang baik. Adalah pribadi-pribadi yang tidak memukul, tetapi menjadi pribadi yang senantiasa merangkul saudara-saudara kita untuk kita sama berjalan ke arah yang baik. Pribadi-pribadi yang tidak menghujat, tetapi mereka mendekati saudaranya tanpa memandang status dan latar belakangnya. Amat sangat jelas kiranya di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 11. Allah mengingatkan kita selaku hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, jangan kalian mengolok-olok saudara-saudara kalian. Asa ayyakunu khairam minhum. Sebab boleh jadi orang yang engkau anggap rendah, orang yang engkau fitnah, orang yang engkau olok-olok, khairam minhum, lebih baik daripada engkau yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Begitupun juga dari kelompok perempuan, tidak menghina, tidak mengolok-olok sesama perempuan. Wala tanabazu wala talmizu anfusakum. Jangan engkau mencelakakan dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil dengan gelar yang tidak baik terhadap apa yang melekat pada orang maupun terhadap sesuatu yang tidak melekat. Dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi mengingatkan kepada kita semuanya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pribadi-pribadi muslim yang baik adalah orang yang tidak terganggu saudaranya
akibat perbuatan tangannya, juga akibat perkataan-perkataan dari lisannya. Hadis yang lain mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sehebat apapun seseorang mengatakan dirinya sebagai orang yang beriman, namun ada kebencian terhadap saudaranya, kata Rasulullah, tidak dikatakan sebagai orang beriman hingga dia menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Al mu'minu lil mu'min yashud kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'd. Orang mukmin adalah laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita diam. Tahan tangan kita untuk tidak menyebarkan berita-berita yang hoax dan lain sebagainya. Fitnah tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi fitnah juga dapat dilakukan di media sosial. Tentunya negara kita telah mengatur dalam hukum negara yang terdapat dalam pasal 310 ayat 1 tentang perbuatan tidak tercela terhadap orang lain. Dan apabila perbuatan tidak tercela tersebut diumbar, dilakukan melalui media sosial atau IT, menyebarkan aib, fitnah dan lain sebagainya, diancam dengan hukuman penjara selama 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 1 miliar. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita selalu mengingat apa disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diingatkan oleh Allah di dalam firman-Nya untuk menjadi pribadi yang baik. Jangan begitu mudah untuk mencela saudara-saudara kita. Jangan begitu mudah untuk melekatkan suatu predikat-predikat yang tidak baik terhadap saudara-saudara kita. Mari kita bercermin di dalam diri kita. Terlalu banyak kekurangan-kekurangan kita dibanding kekurangan saudara-saudara kita. Bila kita melihat kecelaan yang terdapat pada orang, sesungguhnya itu adalah peringatan bagi kita untuk kita tidak melakukan hal yang sama. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib pada sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, adalah pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga hubungan baik antar lingkungan kita, antar saudara-saudara kita, antar sesama bangsa kita. Sesungguhnya Allah tidak memandang kekayaanmu, tidak memandang wujud rupamu, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.